Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam pembelajaran yang terdiri dari definisi, kedudukan, fungsi, peranan, dan komponen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Wijaya dengan NPM 041. Selanjutnya, di sini saya memiliki peta konsep yang terdiri dari definisi, kedudukan, fungsi, peranan, dan komponen. Mari kita simak dari satu persatu. Dimulai dari definisi. Definisi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum ditulis kurikulum, yang berasal dari bahasa Yunani. Artinya, kurir atau pelari, dan kurer yaitu tempat berpacu. Sehingga secara harfiah atau secara istilah, kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga seperti pelari dan tempat berpacu. Nah, di sini saya memiliki kesimpulan tersendiri yang dimaksud dengan definisi kurikulum. Nah, kurikulum yaitu dalam dunia pendidikan merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Kedudukan kurikulum ini akan memberikan suatu arah atau sebagai suatu pedoman dilakukan untuk melaksanakan suatu proses pendidikan yang pada umumnya atau pada khususnya digunakan pada lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat formal, bukan non-formal. Nah, di mana tanpa adanya kurikulum ini, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan, yang dapat ditinjau dari pandangan yang ekstrim dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tersebut tidak akan ada proses pendidikan yang baik dan benar. Karena dalam suatu pendidikan, kurikulum itu sangat dibutuhkan, bahkan juga menentukan aktivitas proses pendidikan yang berupa kegiatan pembelajaran, semua yang ditentukan oleh kurikulum. Selanjutnya, fungsi kurikulum yang terdiri dari 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Digunakan untuk melihat kemampuan siswa, apakah siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini yaitu suatu alat untuk mampu menghasilkan individualisme yang utuh, bahkan individualisme ini juga dibutuhkan atau berintegrasi di kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Digunakan sebagai alat untuk memberikan suatu pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Nah, dalam fungsi persiapan ini sangat digunakan sebagai pendidikan atau sebagai alat pendidikan yang mampu untuk mempersiapkan siswa ke jenjang yang akan datang atau ke jenjang yang selanjutnya. Namun, jika siswa itu tidak ingin melanjutkan suatu pendidikan, maka siswa itu juga dapat mempersiapkan diri dalam berkehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan ini digunakan yaitu suatu untuk memberi kesempatan bagi siswa dalam menentukan pilihan program belajarnya sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini juga memiliki arti atau digunakan sebagai alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan yang ada pada diri siswa masing-masing. Selanjutnya, peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini memiliki 3. Jika fungsi memiliki 6, dan sekarang peranan kurikulum memiliki 3. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Nah, peran ini pada hakikatnya memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dan relasinya dengan masa kini atau masa saat ini. Nah, sedangkan peranan kreatif yaitu peran yang menekankan harus mengembangkan suatu yang baru
untuk meningkatkan suatu perkembangan tersebut dari kebutuhan masyarakat yang sekarang maupun yang masa yang akan datang. Nah, sedangkan peran yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Nah, peran ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa yang peka terhadap situasi, kondisi, serta dapat mengambil suatu keputusan, nilai yang solutif untuk kemajuannya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu membahas tentang komponen-komponen. Nah, komponen dalam kurikulum ini memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua isi, yang ketiga strategi pelaksanaan, dan yang keempat yaitu penilaian. Kita ulas dari yang pertama yaitu komponen tujuan, di mana komponen tujuan ini berisi tentang suatu arahan atau acuan segala kepastian pendidikan yang akan dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pembelajaran itu dapat dilihat dari suatu komponen tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu komponen isi, di mana yang namanya isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang akan diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai rangka, mencapai tujuan. Nah, biasanya isi kurikulum ini terdiri dari jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. Dan yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan. Nah, strategi pelaksanaan ini berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di tiap-tiap sekolah. Nah, di mana kurikulum ini merupakan rencana atau ide, harapan, bahkan sesuatu yang harus diwujudkan secara nyata, khususnya di sekolah, yang mampu mengantarkan peserta didik mencapai suatu tujuan pendidikan. Komponen strategi pelaksanaan ini meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan. Bahkan juga pengaturan kegiatan sekolah itu sangat dibutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu komponen penilaian. Komponen penilaian ini sama seperti evaluasi, di mana untuk melihat suatu evaluasi atau tingkat ketercapaian tujuan kita inginkan atau yang diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan, di mana indikator ini dievaluasi bukan hanya sebatas evaluasi, tetapi juga relevansi, efisiensinya, kelayakan, program, seperti itu, bukan hanya pada efektivitasnya saja. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.